semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan sudah siap untuk mendengarkan ibadah pada pagi hari ini. Itu ya Kak ya? Iya, Semua betul. sudah semangat ya Kak ya? Oke, sekarang adik-adik kita bernyanyi dulu untuk membuka ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami satu minggu ini Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan masih dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menemani kami dari awal kebaktian, pertengahan hingga akhir ini, agar kebaktian kami ini Tuhan dapat kami dengar bersama-sama dan dapat kami rasakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita untuk menyambut firman Tuhan. Coba semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi satu lagu lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan Bapa. Kiranya pujian ini Tuhan dapat berkenan di hati-Mu Bapa. Bapa di surga, sebentar ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi kakak kami yang akan menyampaikan firman ini, agar dia dapat menyampaikan firman ini Tuhan kepada kami semua yang mendengarkannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi pada ibadah online kita minggu ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan membaca firman Tuhan sambil bercerita ya adik-adik. Nah, sekarang coba dengarkan apa yang kakak sampaikan. Kamu bisa lihat yang ada di depan kita saat ini? Ya, di sini ada 4 buah lilin. Itu tandanya minggu ini kita memperingati Advent yang keempat. Wah, sebentar lagi kita sudah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Senang sekali adik-adik ya. Kita akan menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Atau mungkin sama sekali tidak ada persiapan apa-apa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita bagaimana seorang perawan yang dipakai Tuhan untuk
melahirkan seorang juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Adik-adik tahu siapa perawan itu? Ya, nama dia adalah Maria. Adik-adik, di firman Tuhan Lukas 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan di situ, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Adik-adik, Maria begitu kaget menerima salam dari malaikat Gabriel ini. Dia bertanya di dalam hatinya, apa maksud dari perkataan malaikat ini? Sehingga dia menjadi bingung adik-adik. Di ayat yang ke-30, Gabriel mengatakan kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kemudian Gabriel meneruskan pesan yang harus dia sampaikan kepada Maria. Malaikat itu mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja dan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Adik-adik, semakin takut Maria mendapat pesan ini adik-adik. Dia semakin kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara saya belum berkeluarga. Dan dia telah banyak berpikir adik-adik, kalau seandainya itu terjadi kepada saya, apa yang terjadi atas keluarga saya? Tentu keluarga saya akan dihina, akan dicaci. Dan saya pasti akan diceraikan oleh Yusuf. Karena saya mengandung seorang bayi tanpa berkeluarga. Risiko itu banyak sekali terpikirkan sama Maria adik-adik. Tapi apa kata Maria adik-adik? Dengan menerima pesan yang datangnya dari malaikat Gabriel ini, dia tetap patuh adik-adik. Di ayat yang terakhir dia katakan kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik, dengan resiko yang sudah dia pikirkan, dia tetap berkata kepada malaikat Gabriel, "Jadilah seperti kehendak Tuhan." Adik-adik, sikap Maria, teladan Maria yang dia tunjukkan, itu pantas kita tiru adik-adik ya. Maria mau dipakai dirinya, walaupun banyak resiko yang harus dihadapi, tapi dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai. Nah, kita pun harusnya seperti itu ya adik-adik. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi di dalam kita melayani Tuhan. Tetapi adik-adik, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, walaupun banyak risiko yang kita hadapi. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan di dalam kesetiaan kita? Caranya adik-adik, dengan kamu rajin beribadah, walaupun banyak godaan yang menghadang kamu. Dengan rajin kamu membaca firman Tuhan, sehingga pada saat kamu disuruh untuk membahas firman Tuhan, kamu sudah siap. Itulah ketaatan yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita harus seperti Maria adik-adik yang mengatakan, "Saya ini adalah hamba Tuhan. Saya ini adalah ciptaan Tuhan. Dan saya mau dipakai oleh Tuhan." Seperti itulah kita adik-adik. Kita pun harus katakan kepada Tuhan, "Saya mau dipakai Tuhan. Karena saya adalah ciptaanmu. Karena saya adalah hamba Tuhan. Karena saya adalah murid-murid Tuhan." Adik-adik, di minggu Advent yang keempat ini, kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara bersedia dipakai oleh Tuhan. Ya, pasti adik-adik mau semua kan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah
kami dengar pada saat ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti pada saat ini Tuhan mengajar kami agar kami mau dipakai oleh Tuhan. Hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan masih melayakkan kami untuk bisa dipakai di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Bapa firman Tuhan boleh terus berkata-kata kepada adik-adik kami. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Kami naikkan doa kami serana ini. Amin. Baik adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh iya, tapi ingat adik-adik, katakan kepada orang tuamu, mama, supaya kolekte KKR ini dipisahkan dari kolekte ibadah umum. Dan nanti akan diserahkan kepada bendahara PJJ ya. Baik, kita akan bernyanyi bersama-sama. Katakan bujur kami manbantu, harap persembahan kami endah. Alokkan nasi pasu-pasu, terpujilah gerandu. Kasih diri tiba kami, oh Bapa, Engkau tentang pengerenduman kami. Engkau sadar bagi Bapa, dipersembahkan kami. Engkau sadar bagi Bapa, dipersembahkan kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Bapak, biarlah persembahan ini menjadi harum di hadapan Tuhan. Biarlah juga melalui persembahan ini Bapak, orang-orang yang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkannya, boleh tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa, khusus Tuhan untuk adik-adik kami yang minggu ini sudah boleh menyelesaikan ujian akhir semester ataupun UAS. Bahkan mereka sudah menerima rapot. Puji Tuhan, karena mereka boleh melalui satu semester ini Tuhan. Walaupun melalui sekolah daring, tetapi mereka juga boleh melewatinya Tuhan. Mereka bahkan boleh menjadi lebih sukses lagi. Kami percaya itu Tuhan. Biarlah hasil yang memuaskan yang boleh mereka dapatkan saat mereka menerima rapot. Dan dari sini juga Tuhan, nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan karena mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Bapa, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan mencukupi semua kebutuhan mereka Bapa. Dan dengan demikian juga dari keseharian mereka boleh melihat kasih Tuhan tetap dalam kehidupan mereka. Bapa, dalam surga juga kami berdoa untuk adik kami, Clarissa Buru-Parapar yang pada bulan ini juga boleh berulang tahun, Bapak. Bertambah umurnya 1 tahun. Walaupun dia masih kecil, Bapak, kami percaya, kami mau serahkan dia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Supaya dia boleh bertumbuh berkembang dan juga dia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami berdoa untuk pendeta kami, pertua, diakan, pelayan guru, KKR, pengurus kategorial ataupun pengurus sektor, pengurus PJJ. Di dalam kami menyambut bulan Natal, bahkan menyambut Natal tahun ini Bapak. Biarlah setiap rencana, setiap kegiatan yang akan dilakukan Bapak, Tuhan berkati, Tuhan yang memberikan hikmat kebijakan. Dengan demikian Bapak, setiap waktu, setiap saat kami boleh melihat kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Berdoa juga kami Tuhan untuk dokter dan para medis di masa pandemik ini. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan berikan hikmat, kebijakan, juga kesehatan kepada mereka. Supaya juga mereka di dalam merawat orang-orang yang sakit Tuhan. Sakit apapun itu juga mereka juga tetap dalam keadaan sehat.
dan pasien-pasien juga boleh menjadi semua pulih. Kami bersyukur mempunyai dokter dan para medis, dan kami serahkan dia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terakhir Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden kami, Jokowi, berikut jajarannya sampai ke sudut-sudut pelosok Tuhan. Biarlah juga pemerintah kami boleh mengatasi setiap persoalan di negara kami ini. Kami ingin Tuhan, kami berdoa untuk mereka Bapak, supaya mereka juga boleh menangani dan boleh membangun terus Bapak, dan kami boleh menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala doa permohonan kami ini, kami naikkan dalam satu nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mari kita bersatu di dalam doa dan kita menaikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, maukah dipakai Tuhan? Pasti mau ya. Sampai jumpa.